Halo semuanya, selamat sore. Kembali lagi bersama dengan Debbie di Bogor. Nah, untuk kali ini kita akan sama-sama membuat roti. Nah, ini semuanya suka pasti cemilan sore ataupun juga teh manis ataupun susu untuk anak-anak. Jadi kita bisa bikin di rumah. Dan untuk kali ini kita bikin roti tanpa harus diulen. Kemudian juga tidak perlu mixer. Jadi semua bisa bikin di rumah. Yuk, ikutin terus videonya. Ini dia bahan-bahannya untuk membuat roti. Yang pertama adalah tepung terigu protein tinggi atau tepung terigu protein sedang bila tidak punya ya. Ini 180 gram. Kemudian yang berikutnya ada gula pasir 3 sendok makan. Selanjutnya ada susu cair 150 ml. Kemudian di sini ada margarin atau bisa juga mentega tawar atau unsalted butter, salah satu aja yang dipakai. Ini sebanyak 15 gram. Saya pakai di sini unsalted butter. Kebetulan saya adanya unsalted butter. Jadi kalau tidak ada bisa pakai margarin biasa. Kemudian ini sejemput garam. Lalu ada susu bubuk 10 gram atau 1 sendok makan. Kemudian yang terakhir ada ragi instan ya. Ini beli di toko kue atau toko roti, bahan-bahan juga ada. Ini dia semuanya. Nah, tahap pertama kita akan membuat raginya terlebih dahulu. Dengan menggunakan susu cair dalam kondisi hangat. Panaskan dengan microwave sebentar saja. 10-20 detik, tapi apabila keluar dari kulkas kurang lebih sekitar 30 detik. Hangat susunya, kemudian dicampurkan dengan setengah sendok teh ragi ke dalam, lalu dicampurkan dengan gula, masukkan juga ke dalam. Sebentar, saya pakai sendok. Oke, lalu kita masukkan susu bubuk. Kalau tidak ada susu bubuk boleh skip nggak apa-apa, tapi pakai susu cairnya ya. Ini supaya lebih terasa, lebih gurih lagi. Nah, kita aduk. Oke, sampai raginya itu terendam ya. Oke. Setelah itu bisa ditutup pakai kain boleh, pakai seperti ini juga nggak apa-apa. Nah, ini kita sisihkan. Selanjutnya kita masuk ke bahan-bahan kering. Nah, siapkan tempat adonan untuk mencampur semua adonan kering. Yang pertama kita masukkan adalah tepung. Kemudian masukkan sejumput garam. Oke, lalu kita aduk-aduk aja dengan spatula. Kalau mau pakai tangan boleh, tapi aku lagi mager banget pakai tangan ngaduknya, jadi kita pakai ini aja. Sambil menunggu si raginya jadi ya. Ini kita aduk-aduk seperti ini. Oke. Selanjutnya kita akan masukkan ragi ke dalam adonan kering. Ini dia raginya. Nah, sahabat-sahabat Debbie lihat ya, raginya ini masih bagus, dia ada gelembung-gelembungnya. Tuh, kelihatan nggak ya? Nah, ciri-ciri dari ragi yang masih bagus adalah dia ada gelembung-gelembung seperti ini ketika didiamkan selama 5 menit sampai 10 menit ya. Jika tidak ada gelembung seperti ini, maka raginya tidak bisa dipakai, ya. Oke, kita masukkan ya ke dalam adonan kering.
Setelah dimasukkan bisa diaduk-aduk aja sampai semuanya menyatu, ya. Nah, kita di sini enaknya nggak perlu pakai mixer. Jadi teman-teman di rumah yang tidak punya mixer roti gitu, atau kebetulan mixer apapun lah ya, nggak punya, tetap bisa bikin gitu dengan cara seperti ini. Nah, diaduk merata. Setelah sampai seperti ini, boleh dimasukkan nih, ya, nih. Setelah seperti ini, masukkan margarin atau mentega tawar atau unsalted butter disebutnya. Saya pakai mentega tawar ya. Kalau tidak punya bisa pakai margarin, ya. Nah, tinggal diaduk kembali. Ini bisa pakai tangan. Cuma saya lagi males pakai tangan, jadi pakai ini aja ya. Sama aja. Tapi nanti kita waktu bikin rotinya sih pakai tangan juga sih. Jadi it's okay. Menjadi seperti ini ya. Nih, diaduk-aduk menjadi seperti ini. Kalau misalkan tadi dia masih nempel-nempel, bisa ditambahin terigu sedikit demi sedikit ya. Sedikit-sedikit aja. Nah, ini udah nggak menempel tuh. Nah, setelah seperti ini, ya udah, tinggal taruh aja di sini, diamkan sekitar 30 menit sampai 45 menit sampai dia mengembang 2 kali lipat. Ini bisa ditutup dengan kain. Oke, setelah menunggu kurang lebih 45 menit, kalau buat teman-teman hasilnya adonan belum mengembang, boleh ditambahkan waktunya. Nah, ini dia setelah dibentuk, dibulat-bulatkan, kita susun seperti ini, dan ini kita tutup selama 20 menit sampai 25 menit. Nah, sekarang ini hasilnya setelah menunggu kurang lebih 20 sampai 30 menit ya. Tadi setelah dibulet-buletin. Nah, ini siap kita masukkan ke dalam oven. Untuk di oven, lihat udah dempet kan? Wow, mantep ya. Oke, siap dimasukkan. Kita buka dulu ovennya. Nah, kita masukkan ke dalam oven. Oke. Tutup. Wow. Gemuk-gemuk. Nah, ini sudah matang. Ayo kita lihat. Wah, ini dia. Cantik sekali. Pakaikan mentega supaya dia lebih shining. Nih. Supaya rotinya jadi berkilau. Nah, aduh, coklat-coklat nih. Siap nih. Tada! Ini dia rotinya nih. Cakep kan? Ayo kita makan. Oh iya, sebelumnya aku mau kasih lihat ini empuk loh. Nih, kelihatan nggak ya? Tuh. Coba ya, kita deketin ya. Sebentar, kita turunkan.
empuk loh. Pastikan tangan bersih ya. Tuh. Tuh, empuk banget tuh. Dia balik lagi, rotinya empuk sekali. Tuh. Nah, ayo kita makan. Empuk, lembut. Enak banget. Lembut banget. Berserabut kan? Kelihatan gak sih? Aku mau ambil 3. Masih lihat teman-teman. Enak banget, wajib dicoba. Gampang kan? Nggak perlu pakai mixer, nggak perlu ulen-ulen lama, dan tanpa telur. Bisa. Enak banget. Top, Marco top. Dan ini dimakan oleh anak-anak enak nih, pas banget. Karena dia nggak terlalu besar. Sukses dan jadi. Oke deh. Sekian dulu untuk video hari ini. Kita berjumpa lagi di video-video selanjutnya dan resep-resep berikutnya. Jangan lupa klik subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Dadah!